Our defense ministry is very determined in defending ourselves. We are willing to defend ourselves, and it's without any question. Halo Sobat Mata Kita. Situasi di kawasan Asia, terutama daerah Laut Cina Selatan dan Taiwan, bisa saja ditenggarai sebagai awal mula Perang Dunia Ketiga dapat terjadi. Namun kita tetap berharap segala permasalahan dapat diselesaikan dengan kepala dingin, dengan jalur diplomasi yang kondusif. Nah, baru-baru ini kita mendapatkan kabar yang cukup mendebarkan ketika Taiwan mulai mengirimkan pesawat-pesawatnya ke wilayah Tiongkok. Tidak hanya pesawat tempur, tetapi juga pesawat pembom. Wah, sepertinya Taiwan sudah mulai terpancing oleh provokasi Tiongkok. Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan Angkatan Udara Tiongkok melibatkan sebanyak 4 pesawat pembom H-6 yang dapat membawa senjata nuklir. Dilansir dari BBC, Taiwan mengatakan serangan besar dari jet militer Tiongkok terbang ke zona pertahanan udara Taiwan pada hari Minggu waktu setempat. Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan sebanyak 19 pesawat, termasuk pesawat tempur dan pembom berkemampuan nuklir, memasuki apa yang disebut Zona Identifikasi Pertahanan Udara atau ADIZ. Taiwan juga mengeluh selama lebih dari setahun tentang misi berulang oleh pihak Angkatan Udara Tiongkok di dekat pulau itu. Tiongkok sendiri melihat Taiwan yang demokratis sebagai provinsi yang memisahkan diri. Di sisi lain, Taiwan melihat dirinya sebagai negara berdaulat. Kementerian Pertahanan Taiwan juga mengatakan misi tersebut oleh Angkatan Udara Tiongkok melibatkan sebanyak 4 pesawat pembom H-6 yang dapat membawa senjata nuklir serta pesawat anti kapal selam. Mereka juga merilis peta yang menunjukkan jalur penerbangan timur Laut Peratas, lebih dekat ke pantai Tiongkok ketimbang pantai Taiwan. Sistem rudal dikerahkan dan pesawat tempur dikirim untuk memperingatkan pesawat-pesawat Tiongkok. Peristiwa itu juga terjadi setelah anggota Parlemen Eropa menyatakan rasa solidaritas dengan Taiwan. Meskipun tidak jelas apa yang secara khusus menyebabkan serangan tersebut. Ini terjadi setelah anggota Parlemen Eropa menyatakan rasa solidaritas dengan Taiwan. Lituania mengumumkan rencana untuk memperdalam hubungan dengan Taiwan, serta membuka kantor diplomatik di sana akhir tahun 2021 ini. Tiongkok menanggapi dengan kekecewaannya serta menuntut negara Eropa untuk memanggil para duta besarnya. Pemerintah Tiongkok juga mengatakan pihaknya menarik duta besarnya dari Lituania. Sebagai tanggapan, 62 anggota parlemen di Parlemen Eropa yang mewakili 20 negara menandatangani surat untuk mendukung Lituania. Menurut mereka, tindakan agresif pemerintah Tiongkok terhadap Lituania adalah gejala penolakan yang lebih luas untuk mematuhi norma, nilai, dan standar tatanan berbasis aturan internasional. Menurut salah satu media Tiongkok, Lituania berusaha mengembangkan hubungan dengan Taiwan dengan cara yang melanggar prinsip satu Tiongkok. Media tersebut juga menjelaskan pihak Eropa pada gilirannya mengatakan Tiongkok melakukan diplomasi koersif, dan ini jelas logika politik yang begitu nakal. Bulan Agustus 2021 lalu, militer Amerika Serikat juga mengirim kapal perang dan kapal penjaga pantai Amerika Serikat untuk berlayar melalui Selat Taiwan sebagai bentuk dukungan terhadap perilaku agresif Tiongkok. Sekitar bulan Juni 2021 lalu, Tiongkok menerbangkan 28 pesawat jet militer menuju Taiwan dengan tujuan melakukan unjuk kekuatan terbesar sejak Tiongkok mulai mengirim pesawat hampir setiap hari tahun 2020 lalu. Angkatan Udara Taiwan saat itu mengerahkan seluruh patroli udara tempurnya sebagai tanggapan dan memantau situasi di bagian barat daya Zona Identifikasi Pertahanan Udara Taiwan dengan sistem pertahanan udaranya. Pesawat-pesawat tersebut terdiri dari berbagai jenis jet tempur, termasuk 14 pesawat J-16 dan 6 pesawat J-11 serta pesawat pembom. Unjuk kekuatan Tiongkok terjadi setelah para pemimpin negara G7 mengeluarkan pernyataan yang menyerukan resolusi damai masalah lintas Selat Taiwan dan menggarisbawahi pentingnya perdamaian dan stabilitas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Zhao Lijian, mengatakan G7 dengan sengaja mengganggu urusan dalam negeri Tiongkok. Menurutnya, tekad Tiongkok untuk menjaga kedaulatan nasional, keamanan, dan kepentingan pembangunan tidak tergoyahkan.
Sebagian besar orang Taiwan menolak prospek persatuan politik dengan Tiongkok di bawah kerangka satu negara dua sistem yang digunakan untuk Hong Kong. Nah, jika sampai Taiwan benar-benar terpancing provokasi Tiongkok, mungkin hal yang seharusnya kita hindari bisa terjadi nih. Kita lihat saja bagaimana perkembangan ketegangan antara kedua pihak ini. Karena apapun yang akan terjadi akan sangat mempengaruhi arah politik dunia. Dan tentu saja bisa menjadi tanda bagi kita untuk selalu bersiap melindungi negara kita juga. Karena sudah pasti akan menerima dampak apapun dari perseteruan mereka ini. Ya, semoga ada jalan tengah dan Taiwan tidak mudah terpancing oleh provokasi Tiongkok. Agar daerah kawasan kita ini tetap bisa terjaga dengan aman. Terima kasih buat kalian yang menyaksikan video ini sampai habis. Dan jika berkenan, silahkan dukung channel ini dengan klik tombol like dan subscribe-nya. Agar kami semakin semangat memberikan informasi dan berita menarik lainnya untuk kalian. Tetap semangat dan jangan santai terus, demi Indonesia maju. Salam Sobat Mata Kita.